Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, sekarang kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, sekarang kita baru memasuki pembelajaran 1 dan 2 di subtema 2 ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menjelaskan makna dan amanat pantun dengan benar. Yang kedua, menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia. Dan yang ketiga, mengidentifikasi berbagai properti dalam karya tari. Nah, sekarang kita memasuki materi yang pertama, yakni mengenai makna dan amanat pantun. Nih, di sini ada pantun. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Maknanya yaitu menjaga kesehatan tubuh dapat dilakukan dengan berolahraga. Jadi makna dari pantun ini yaitu ini ya. Yang pantun kedua, si Nana mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Nah, ini maknanya, yaitu himbauan tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Nah, selanjutnya kita sekarang mengetahui perbedaan pantun dengan syair. Bedanya apa? Yang pertama, ini sama-sama jenis puisi lama ya, tapi bedanya kalau pantun itu terdapat sampiran dan isi, sementara syair itu semuanya merupakan isi. Nih, di sini memang pantun itu pengertian pantun itu dan puisi sama-sama jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Cuman bedanya kalau pantun itu terdapat sampiran dan isi, kalau syair itu semuanya adalah isi. Nih, kalau pantun itu bisa bersajak ABAB atau AAAA. Sedangkan syair sajaknya yaitu AAAA. Seperti kemarin ya, contohnya yang pantun sudah Ibu sampaikan. Akhirannya ABAB atau AAAA. Sedangkan syair itu harus semuanya AAAA. Jadi kalau misalkan suku kata terakhirnya itu adalah I, maka semuanya harus I. Jika suku kata terakhirnya itu U, berarti semuanya harus U. Maksudnya gitu ya, di sini. Nah, kalau pada pantun, setiap barisnya itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kalau pada syair itu terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Nah, ini tadi sudah seperti yang Ibu sampaikan di awal. Kalau pantun itu terdapat sampiran dan isi, sedangkan syair semuanya adalah isi. Nah, ini ada contoh di halaman 58 ya. Di sini ada tugas-tugasnya. Kalian tinggal masukkan dari tadi materi yang Ibu sampaikan barusan. Jadi di situ kan disampaikan ciri-ciri pantun itu apa, ciri-ciri syair itu apa, bedanya. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskannya, tapi di sini yang diminta pantunnya saja ya. Nah, selanjutnya komponen peredaran darah pada manusia. Kan organ peredaran darah itu salah satunya diantaranya yaitu jantung dan paru-paru. Nah, sekarang di sini komponen. Komponen itu berarti bagian dalam sistem peredaran darah, termasuk di dalamnya adalah darah. Darah itu bukan organ peredaran darah, tapi darah itu adalah salah satu komponennya, bagian terpentingnya dalam sistem peredaran darah. Nih ya, maka dari itu kita perlu tahu darah itu fungsinya apa. Ini fungsi-fungsi darah sebagai alat pengangkut makanan dan oksigen, menjaga temperatur atau suhu tubuh, mengedarkan air, mengedarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari infeksi karena dia juga dapat membentuk antibodi berupa
sel darah putih dan sel darah pembeku. Ini salah satu jenis darah ya. Selanjutnya menjaga kestabilan suhu tubuh tadi ya. Nah, yang terakhir mengatur keseimbangan asam basa. Yang selanjutnya pembuluh darah. Ini juga dia itu merupakan komponen penting ya, bagian penting dalam sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah itu ada 3. Yang pertama arteri, dia berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Yang kedua vena untuk mengalirkan darah menuju jantung. Yang ketiga pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Jadi dia itu bagian yang paling kecil, yang paling halus ya. Nah, yang selanjutnya jantung. Jantung ini terdiri dari beberapa bagian ya, yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Ada pembungkus jantung, ada otot jantung, ada juga pembatas ruang jantung. Nah, ini bisa kalian baca bahwa pada jantung itu terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai gangguan pada sistem peredaran darah ya. Nah, ciri-ciri jika peredaran darah itu tidak lancar diantaranya sesak nafas, nyeri dada, dan sakit kepala. Tapi memang bukan berarti bahwa ketika kita sesak nafas, nyeri dada atau sakit kepala ini berarti kita mengalami gangguan peredaran darah ya. Tapi ini bisa menjadi pertanda gitu bahwa ada kelainan dalam sistem peredaran darah kita. Namun untuk lebih jelasnya tentu kita harus memeriksakan diri ke tenaga medis, ke dokter ya. Nah, yang selanjutnya upaya melancarkan peredaran darah. Ini dapat kita lakukan dengan cara makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup. Nah, adapun di sini contoh-contoh gangguannya atau penyakitnya. Ini bisa terjadi karena faktor keturunan maupun non keturunan ya. Kalau faktor non-keturunan itu biasanya terjadi karena pola hidup kita, baik dari makanan maupun aktivitas kita sehari-hari yang kurang olahraga, ataupun faktor keturunan yang mana itu diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Nah, ini berikut ini ya faktor-faktor gangguan pada organ peredaran darah yang non keturunan. Jadi karena pola hidup biasanya. Yang pertama ini anemia. Ini anemia itu gangguan yang disebabkan oleh kadar darah atau hemoglobin yang rendah ya. Atau yang biasa disebut kekurangan darah. Nah, ini biasanya tubuhnya itu mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua, tekanan darah rendah atau hipotensi. Nih, di sini tekanan darahnya rendah biasanya terjadi karena penurunan tekanan darahnya ya. Kalau tadi karena kadar hemoglobinnya, kalau ini karena tekanan darahnya yang rendah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ini bisa disebabkan karena tekanan darah yang tinggi karena penyempitan pembuluh darah. Kalau tadi tekanan darahnya rendah, kalau ini tekanan darahnya tinggi. Yang keempat, kanker darah atau leukemia. Ini kanker darah sel darah putih ya. Jadi sel darah putihnya itu memperbanyak diri tanpa terkendali sehingga sel darah putihnya ini memakan sel darah merahnya. Yang kelima, jantung koroner. Ini karena penumpukan lemak atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, ini ada beberapa faktor gangguan peredaran darah karena keturunan. Ini diturunkan dari orang tua ya. Nih, hemofilia ini menyebabkan darah sulit membeku. Jadi kalau ada luka atau tangannya tergores dan semacamnya itu sulit sembuh karena darahnya itu sukar untuk membeku.
Yang kedua, talasemia, di mana sel darah merahnya itu tidak beraturan, sehingga daya ikat sel darah merahnya itu terhadap oksigen karbon dioksida itu menjadi berkurang. Nah, di sini ada lagi tugas di halaman 55 mengenai penyebab gangguan pada organ peredaran darah. Barusan ya sudah Ibu sampaikan dan jenis-jenis gangguannya. Silahkan tinggal dimasukkan saja ke kolom di sini dari penjelasan Ibu barusan. Nah, selanjutnya properti dalam tari. Properti tari adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerakan dalam tari. Nih, jadi alat yang digunakan dalam tari ya. Tuh di sini. Di sini ada kipas, pedang, lalu di sini ada panah ya. Nah, dari gambar tadi kalian amati lalu masukkan ke dalam tugas-tugas di sini. Nah, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Hari ini kita ada luring di sekolah ya. Nah, untuk tugas-tugas barusan tidak usah dikumpulkan, silahkan kalian kerjakan sebagai latihan masing-masing, tapi tidak perlu dikumpulkan kepada guru ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.